Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Rizky dengan NIM 2003-20086. Yang saya hormati Bapak Wahyu Isnandar Nasution selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pengelolaan Agribisnis kelas 7C. Baik, di sini saya akan membuat video tentang biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Adapun proses dari pembuatan minyak nabati biodiesel dari minyak nabati, yaitu yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah esterikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dan jumlah yang besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terkait sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi minyak sawit adalah dengan gliserol dan ALB. ALB itu asam lemak bebas. Reaksi ini dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1% lemak, dengan kadar asam lemak bebas dari sebesar 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun, intensitas tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam, yaitu asam lemak bebas. Asam lemak bebas, walaupun berada dalam jumlah kecil, mengakibatkan rasa tidak lezat. Ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi yang tinggi terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak, khususnya yaitu dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diubah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas yang relatif tinggi dalam minyak nabati antara lain pemanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, kemudian penumpukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini, sebelum proses transesterifikasi dilakukan proses praesterifikasi. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi keseimbangan endoterm, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi keseimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi ini adalah asam kuat. Kemudian seperti asam sulfat dan juga asam sulfotanoorganik.
Kemudian selanjutnya ialah transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853. Transesterifikasi ini adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH dan KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya, seperti etanol, transesterifikasi merupakan suatu reaksi keseimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya adalah kandungan giosel. Jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi ini, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun pada proses transesterifikasi. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab. Kemudian yaitu pencucian. Yang ketiga, tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun meloksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi, yaitu korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil yang diakibatkan adanya air dalam kandungan kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang berbentuk akan terbawa pada fase gliserol
ketika pemisahnya, tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi dan bahan bakar. Kemudian yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah. Ketiga, pengotor ester metil, asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik. Sebaliknya, ester metil asam lemak tidak larut di dalam air. Sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat, yaitu pada suhu 50 derajat Celcius, sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Air dicuci dipisahkan setelah berbentuk dua fasa antara biodiesel dan fasa air. Kemudian itu yang harus diperhatikan adalah sifat penting dari bahan bakar mesin biodiesel, mesin diesel. Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya. Karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengaturan bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya berbentuk pengendapan pada mesin. Nah, viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan proses kimia, yaitu proses transesterifikasi untuk menurunkan nilai visikotes. Untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati itu sampai mendekati viskositas biodiesel, standar nasional Indonesia atau SNI, dan standar solar. Pada umumnya, viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan dengan viskositas solar, sehingga biodiesel turunan minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. Viskositas dapat dijadikan atas viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamik dengan densitas fluida. Kemudian yaitu densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar. Kerapatan suatu fluida dapat didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Kemudian yaitu teknik kabut. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter pompa dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan bakar biodiesel. Titik tuang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih mengalir atau
temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang, bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan atau angka lodium. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya, permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur di antara titik kabut dan titik tuang. Pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filterisasi bahan bakar, oleh karena itu digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performansi bahan bakar pada temperatur rendah. Pada umumnya, titik kabut dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini, biasanya ditambahkan aditif tertentu pada biodiesel untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel pada temperatur rendah. Namun demikian, penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain menggunakan aditif, bisa juga dilakukan pencampuran antara biodiesel dan solar. Pencampuran antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar. Teknik lain yang bisa digunakan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan Westernization. Pada metode ini dilakukan pendinginan pada bahan bakar hingga berbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak tak jenuh memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan asam lemak jenuh. Maka proses ini sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Dari sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka setana. Oleh karena itu, dapat menurunkan angka setana bahan bakar diesel. Selanjutnya adalah bilangan Lud. Bilangan Lud menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak penyusuri biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik leleh yang lebih rendah sehingga berkolerasi terhadap cloud. Namun di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer biodiesel. Dengan kandungan bilangan Lud yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentukan deposit pada injektor, nozzle, dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Nilai maksimum harga angka Lud yang diperbolehkan untuk biodiesel yaitu 115 gram. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas, berbusa, dan bersifat korosif
jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Kemudian yaitu angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, semakin baik tinggi angka setana bahan bakar tersebut. Angka setana berkorelasi dengan tingkat kemudahan penyalaan pada temperatur rendah dan rendahnya kebisingan pada kondisi ID. Angka setana yang tinggi juga diketahui berhubungan dengan rendahnya Pluton. Secara umum, biodiesel memiliki angka setana yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Biodiesel pada umumnya memiliki rentang angka setana dari 46 sampai dengan 70 hari. Sedangkan bahan baku diesel nomor 2 memiliki angka setana 45 sampai dengan 55. Panjangnya rantai hidrokarbon yang terdapat pada metiester asam lemak juga menyebabkan tingginya angka selama biodiesel dibandingkan dengan solar. Angka setana yang tinggi menyebabkan ignition delay yang pendek, sedangkan angka setana yang rendah menimbulkan knocking pada diesel. Karena keterbatasan peralatan, angka setana bisa diperkirakan dengan menggunakan perhitungan Ketana Index. Panjang rantai karbon, asam lemak, dan tingkat kejenuhannya mempengaruhi angka setana biodiesel. Semakin panjang rantai karbon asam lemaknya dan semakin jenuh rantainya, maka semakin tinggi angka setana biodiesel tersebut. Angka setana yang paling tinggi diperoleh dari biodiesel yang banyak mengandung asam palmitat dan stera, sedangkan biodiesel yang mengandung asam lemak tidak jenuh dengan jumlah ikatan rangkap tunggal memiliki kisaran angka selama medium. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah ikatan rangkap dan adanya percabangan pada rantai karbonnya yang menyebabkan angka setana menjadi menurun. Kemudian keunggulan lain dari bahan bakar biodiesel ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel ini lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara, yaitu negara barat dari Eropa, karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari canola dari bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang atau sulfur.
Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel poinnya hanya sekitar 70% derajat Celcius. Bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Katalis dan setrin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil distilit ke bagian bawah reaktor pada temperatur 150 derajat selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambahkan harus cukup untuk mengatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai dengan 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan berbentuk dan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolosis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas, dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya, dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total, yaitu dapat membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilisasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Selain reaksi selesai dan metanol dapat dipisahkan, terbentuk dua produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan densitas gliserol 10 lps atau dan metil ester 7,35 lbs, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol berbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester pada lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai, dan sabun pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol yang kotor. Gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80 sampai dengan 88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol,
Metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun. Lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar atau biodiesel. Demikianlah hasil penjelasan terkait proses pembuatan biodiesel dari saya. Apabila ada kata ataupun pengucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga video yang saya buat ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara pembuatan biodiesel. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.